Bandung. Kota yang berjulukan Kota Kembang ini merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Banyak sejarah penting yang terjadi di Bandung. Tak ayal jika kemudian Sang Paris Panjapa menjadi saksi bisu masa penjajahan Belanda dan Jepang. Beberapa bangunan dan gedung-gedung khas zaman kolonial Belanda masih berdiri kokoh di sini. Menariknya, peninggalan zaman kolonial Belanda dan Jepang tak hanya meninggalkan bangunan-bangunan khas saja. Nama Bandung juga kerap dengan misteri keberadaan gua Belanda dan gua Jepangnya. Terletak di wilayah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, gua Belanda dan gua Jepang menjadi destinasi yang bisa Anda sambangi. Pemerintahan kolonial Belanda membangun gua ini pada tahun 1912. Mereka membangunnya dengan tujuan sebagai terowongan penyadapan aliran sungai Cikapundung. Kala itu juga gua ini digunakan sebagai fasilitas militer dan untuk stasiun radio telekomunikasi. Menurut informasi bukan tanpa alasan, Belanda membangun gua di area ini dikarenakan lokasi gua merupakan lokasi yang terisolir namun dekat dengan pusat kota Bandung. Sekitar 700 meter dari gua Belanda ada gua Jepang. Gua ini menjadi saksi bisu kerasnya kekuasaan zaman tentara Dainippon. Dibangun pada tahun 1942, gua ini dimanfaatkan untuk keperluan militer yakni sebagai barak dan tempat perlindungan tentara Jepang. Dalam gua Jepang ada 18 bunker yang digunakan untuk tawanan perang pada kala itu. Selain bunker ada pula ruang tembak, ruang pertemuan, dapur, gudang, dan masih banyak lagi. Ukuran goanya jauh lebih kecil dari gua Belanda. Ditelisik lebih dalam, panjang gua Jepang mencapai 70 meter. Gua ini adalah hasil keringat masyarakat Indonesia yang dijadikan budak paksa oleh para tentara Jepang. Muncul istilah Romusa, panggilan orang Indonesia, yang dipekerjakan paksa oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Mengingat sejarah panjang dan kelamnya kedua gua ini, masyarakat meyakini jika di sekitaran area gua memiliki banyak kisah misteri dan sosok tak kasat mata yang sering muncul di sekitaran gua. Karena ya katanya sih kalau di sana ngucapin kata lada itu, ya kata dia pernah ngucapin itu terus ada kayak kayak ada suara-suara gitu, kayak ada angin yang kencang gitu. Tapi untuk wujudnya itu sendiri tuh belum berani nampakin gitu. Konon beberapa masyarakat sekitar pernah mengalami gangguan gaib di sekitaran gua tersebut. Menurut penuturan masyarakat yang pernah datang ke sini, beberapa sosok tak kasat mata sering menampakkan dirinya di sekitaran gua. Ada sosok perempuan yang berambut panjang, sosok prajurit zaman penjajahan hingga sosok tanpa kepala. Dalam beberapa kasus, beberapa pengunjung tiba-tiba tak sadarkan diri. Di balik kisah misteri dan gangguan gaibnya, ada sesuatu kepercayaan masyarakat terkait dengan keberadaan dua gua tersebut. Selama di wilayah Dago Pakar, kita harus sangat berhati-hati dalam bertutur. Warga percaya, mengucapkan kata lada di sekitaran gua atau di dalam gua adalah sebuah pantangan. Menurut masyarakat, kata lada berkaitan dengan Eyang Lada Wisesa, tokoh masyarakat yang begitu dihormati. Konon Eyang Lada Wisesa adalah salah satu tokoh masyarakat era zaman kolonial Belanda. Beliau merupakan salah satu tokoh bangsa Indonesia yang melakukan perlawanan pada saat zaman penjajahan Belanda. Berikut ini adalah penjelasan mencakup sumber audio dari dosen seni budaya Universitas Pendidikan Indonesia. Di dalam tanda petik ya, dilarang dikatakan di sekitar gua khususnya, itu karena ada kepercayaan yang mana dipahami oleh masyarakat sekitar atau diketahui oleh masyarakat sekitar. Mereka menghargai salah satu tokoh sentral, tokoh masyarakat yang disakralkan, yang lada itu diambil dari kata nama dari Eyang Lada Wisesa. Dan tokoh ini adalah tokoh yang dituakan dan mereka tokoh ini punya karismatik yang luar biasa bagi masyarakat sekitar, sehingga tidak sembarang orang boleh menyebutkan namanya. Begitu, walaupun hanya lada itu sendiri gitu ya. Kata lada yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar, apakah memiliki keterkaitan dengan budaya masyarakat di Bandung? Sebenarnya dari aspek kata
tentu ada kaitannya dengan masyarakat Bandung. Lada itu diambil juga ada konotasinya dengan bahasa Sunda. Lada itu pedas bahasa Indonesianya. Jadi lada, orang Sunda mengatakan aduh lada, artinya aduh pedas begitu ya. Jadi dari segi emosional ungkapan bahasa, lada itu adalah ungkapan pedas bagi masyarakat orang Sunda. Tentu kaitannya lada, antara lada dengan yang di dalam tanda petik tidak boleh dikatakan di gua ini, ada dua hal yang berbeda. Lada yang tidak boleh diucapkan di gua itu karena kaitannya dengan Eyang Lada Wisesa, nama seseorang yang disakralkan. Sementara lada yang dipahami dalam bahasa Sunda adalah untuk ungkapan kata pedas itu sendiri. Jadi dua hal yang berbeda menurut saya. Konon Eyang Lada Wisesa adalah salah satu tokoh masyarakat era zaman kolonial Belanda. Beliau merupakan salah satu tokoh bangsa Indonesia yang melakukan perlawanan pada saat zaman penjajahan Belanda. Dengan kolonial Belanda, saya prediksi atau saya interpretasi memang ada hubungannya. Sementara kalau dengan kolonial Jepang itu tidak ada kaitannya. Jadi Hindia Belanda itu cukup lama menjajah kita, 350 tahun, dan Eyang Lada Wisesa diperkirakan dia adalah tokoh perlawanan dalam tanda petik masyarakat di sana yang melawan terhadap Hindia Belanda. Begitu. Tapi dia punya karismatik, nilai-nilai keagamaannya cukup kuat sehingga tidak sembarang orang bisa mengatakan nama beliau dengan mudah begitu saja. Saking karismatiknya. Dan tentu dia adalah salah satu tokoh perlawanan bangsa kita terhadap kolonial Belanda. Itu yang saya pahami. Di zaman yang sudah modern pada saat ini, apakah masyarakat masih percaya dengan adanya mitos tersebut? Terlepas dari kisah yang menyeramkan Goa Belanda dan Goa Jepang, kita sebagai manusia harus tetap menghargai budaya dan warisan leluhur. Bak peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak ada salahnya kita menghormati norma-norma yang tak tertulis di masyarakat. Semoga tentang pengetahuan sejarah dan cagar budaya ini dapat membuat kita lebih bijak dalam bermasyarakat. Saya Deb, terima kasih.